Mereka mempunyai dua jalan yang sama, yaitu berdoa dan berusaha. Itulah yang kami lakukan di FI Mulia. Mencetak generasi cerdas mungkin semua akan bisa, tetapi mencetak generasi dengan mutu unggul lewat ilmu dan takwa dimulai sekolah tempatnya. Pesawatku terbang tinggi, pesawatku yuk ke sini. Hai. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak hebat? Mari belajar ya. Hari ini kita belajar bersama Ustazah Penny. Sudah siap belajar? Siapkan alat tulis kalian. Tujuan belajar hari ini: 1. Untuk mengidentifikasi informasi pada fabel. 2. Menentukan kata sapaan pada fabel. Nah, buka buku peti kalian tema 2G halaman 68. Lalu, ayo dengarkan dan perhatikan dongeng fabel berikut ini. Siapa yang suka memasak? Bagi sahabat Mombi yang punya hobi memasak, meracik bumbu, menakar bahan-bahan, dan mengolahnya menjadi makanan lezat merupakan hal yang menyenangkan. Nah, profesi memasak disebut juga chef atau koki. Hari ini adalah hari Minggu. Loli bangun lebih awal karena sudah berjanji untuk membantu ibu membuat kue. Wah, kamu sudah bangun, Loli? Iya, Bu. Kemudian, Loli menghampiri ibu yang tengah membuat kue. Ibu, kita buat kue berbentuk bunga yuk. Loli sudah tidak sabar untuk membuat kue. Boleh, tapi kamu pakai ini dulu ya. Kenapa harus pakai topi dan celemek ini, Bu? Pakai celemek supaya bajumu tidak kotor, dan topi supaya rambutmu tidak masuk ke adonan kue. Ibu dan Loli pun membuat kue bersama. Loli sibuk mencetak kue dan meletakkannya ke loyang. Setelah loyang penuh, ibu memasukkannya ke dalam oven. Wah, kamu hebat sekali, Loli. Terima kasih. Setelah mendengarkan dongeng fabel tadi, ayo kita identifikasi bersama informasi pada fabel ya. Nah, dan kita tentukan bersama kata sapaan yang tepat untuk fabel tadi. Unsur intrinsik fabel yang pertama adalah terdapat dua tokoh, yaitu Loli dan Ibu. Sifat tokoh Loli dan Ibu sama-sama bersifat baik dan penyabar. Latar tempatnya ada di dapur, suasananya menyenangkan. Waktunya pagi hari ya. Peristiwa yang terjadi adalah Loli membuat kue bersama. Dan amanat atau pesan yang dapat kita peroleh adalah kita harus senantiasa bersikap sabar dalam kegiatan apapun. Lalu ingat, harus menepati setiap janji yang kita buat pada siapapun ya nak. Kata sapaan yang tepat adalah hai Ibu. Kesimpulan belajar kita hari ini adalah kita sudah belajar memperhatikan dan mendengarkan fabel dan memperoleh informasi dan kata sapaan yang tepat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.
hebat, Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan belajar bersama dengan Ustazah Galuh. Pecahan sebagai bagian dari kesatuan. Ustazah memiliki satu donat. Donat ini dibagi menjadi 2 potong sama besar. 1 potong diberikan kepada Ihsan. Setiap potong donat menyatakan pecahan setengah. Jadi, donat milik Ihsan bernilai setengah bagian. Pecahan sebagai bagian dari sekelompok benda. Cara menyatakan pecahan sebagai bagian dari sekelompok benda. 1. Tentukan penyebut dengan menghitung jumlah benda seluruhnya. 2. Tentukan pembilang dengan menghitung jumlah banyak benda. Berikut adalah pecahan setengah. 1 dinamakan pembilang dan 2 dinamakan penyebut. Perhatikan gambar berikut. Ada 4 anak yang bermain di taman. 1 anak bermain bola. Banyak anak yang bermain bola dapat dinyatakan dalam pecahan. Bentuk pecahannya yaitu sama dengan banyak anak yang bermain bola dibandingkan banyak anak seluruhnya, sama dengan 1/4. Selanjutnya, kalian kerjakan latihan soal buku pepetik 2G halaman 87. Oke, kalian kerjakan ya. Terima kasih anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat yang soleh-solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semua sehat selalu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Ya, kali ini dengan Ustazah Anjani kita akan belajar bersama tentang, ayo kita simak bersama-sama mengenal gambar imajinatif. Dibuka bukunya halaman 74. Sudah disiapkan bukunya? Ya, pinter 2G. Nah, apa ya mengenal gambar imajinatif itu? Yuk kita lihat bersama-sama. Ya, menggambar imajinatif berarti menggambar sesuai khayalan atau imajinasi kita. Gambar imajinatif termasuk karya seni 2 dimensi. Nah, langkah menggambar imajinatif. Yang pertama, bayangkan objek yang akan digambar. Buatlah sketsa dari gambar tersebut. Warnailah sketsa dengan alat pewarna, seperti spidol, pensil warna, krayon, dan sebagainya. Nah, sketsa adalah gambaran awal yang digunakan sebagai kerangka dari gambar utama. Nah, tadi kita belajar mengenal gambar imajinatif. Sekarang mengenal karya 3 dimensi atau biasa kita sebut 3D. Ya, halamannya masih sama ya, halaman 74 yang ada di bawah. Mengenal karya 3 dimensi atau 3D. Adakah yang tahu apa itu 3D? Pintar. Karya seni 3 dimensi. Karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari segala sisi.
Misalnya vas bunga. Nah, ada apa ini ya? Ya, winter. Ini adalah gentong. Gentong ini yang biasa digunakan untuk menampung air. Gentong ini terbuat dari kayu. Nah, yang kedua adalah patung kijang. Patung kijangnya ini terbuat dari batu. Nah, ada juga kendi dan lain sebagainya. Ini dibuat dari tanah liat. Nah, ini adalah contoh karya seni 3 dimensi. Karya seni ini bisa bermanfaat untuk di kehidupan kita sehari-hari. Seperti tadi gentong untuk menampung air, kemudian patung untuk hiasan, kemudian ada kendi, ada seperti kompor ini bisa untuk memasak, menampung sayuran, dan sebagainya. Oke anak-anak, tadi kita belajar mengenal gambar imajinatif dan mengenal karya 3 dimensi atau 3D. Nah, tadi Ustazah sudah menjelaskan menggambar imajinatif berarti menggambar sesuai khayalan atau imajinasi kita. Sedangkan mengenal karya 3 dimensi atau 3D merupakan karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, alhamdulillah, pelajaran SPDP hari ini sudah selesai. Kalau ada tugas, jangan lupa untuk dikerjakan. Oke, anak-anak? Bagus, terima kasih anak-anak hebat. Nah, Ustazah akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak hebat. Semoga kalian tetap sehat-sehat selalu ya, dan tetap semangat belajarnya. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita belajar PPKN buku petik 2G subtema 3 halaman 76 dengan materi mengidentifikasi keberagaman karakteristik individu di sekolah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengidentifikasi jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah dan mengelompokkan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu di sekolah. Nah, sekarang materinya sudah bahas ya. Anak-anak, setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi, karakteristik antara satu orang dengan satu orang yang lain itu berbeda-beda. Apa sih karakteristik itu? Karakteristik itu adalah ciri khas dari orang tertentu ya. Dan anak-anak, contoh karakteristik individu adalah ciri fisik dan kegemaran. Ciri fisik yaitu seperti yang ada di tubuh kita. Contohnya apa? Seperti berambut keriting, bermata bulat, memakai kacamata, bersuara lembut, dan lain-lain. Kemudian kegemaran. Ya, contoh kegemaran. Kegemaran itu apa, Nana? Kegemaran itu sama dengan kesukaan atau kesenangan kita, seperti hobi kita. Nah, itu ada yang mempunyai kegemaran sepak bola, ada yang mempunyai kegemaran menyanyi, menari, dan lain-lain. Nah, anak-anak, perbedaan karakteristik itu membuat individu atau seseorang itu memiliki keistimewaan masing-masing. Apa keistimewaan? Memiliki kelebihan masing-masing.
Karena itu Allah menciptakan kita dengan berbagai karakteristik yang berbeda, itu sangat harus kita syukuri. Dan dengan adanya karakteristik yang berbeda, kita harus saling menghormati, saling menyayangi, walaupun berbeda karakteristik. Dengan saling menghormati dan saling menyayangi dapat meningkatkan persatuan. Nah, anak-anakku, itu tadi penjelasan Ustazah. Apabila belum jelas, kalian bisa belajar lagi di rumah di buku paket halaman 76. Jangan lupa ya, tugas dikerjakan sesuai jadwal dan tetap rajin sholat, rajin belajar, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tema 7, subtema 3, dan subtema 4 tentang kebersamaan. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran. Gerak lempar tangkap bola pada aktivitas air. Gerak ini bisa menggunakan satu tangan dan dua tangan. Sikap tubuh saat melempar. Yang pertama, badan menghadap ke depan. Kedua, pandangan mengarah ke sasaran. Tiga, kedua tangan memegang bola. Empat, salah satu kaki berada di depan bagai tumpuan. Lima, tangan diayunkan dari belakang dan ke depan sambil melempar bola. Berikut ini sikap tubuh saat menangkap bola. Yang pertama, badan menghadap ke arah datangnya bola. Dua, pandangan mengarah ke bola yang dilempar. Tiga, kedua tangan terbuka ke arah datangnya bola. 4. Kedua kaki dibuka selebar bahu. 5. Tangkap bola dengan telapak tangan terbuka. Nah, anak-anak, berikut ini adalah permainan polo air. Inilah contoh dari permainan polo air, seperti bola voli. Ya, lempar tangkap bola dan dilakukan di dalam air. Selanjutnya, permainan kapal ampas. Ya, permainan ini sering dilakukan ketika zaman dahulu, ya, dengan menggunakan perahu kertas. Nah, anak-anak, inilah contoh dari perahu kertas, ya, yang terbuat dari kertas origami atau kertas yang lainnya. Cara permainnya cukup mudah, yaitu siapkan beberapa buah kapal kertas. 2. Tentukan garis start dan finish. Yang ketiga, taruhlah kapal di atas garis start. Berdirilah di belakang kapal kertas. Kelima, buatlah ombak dan doronglah ke depan. Yang terakhir, kapal kertas yang sampai duluan di garis finish, maka itu adalah pemenang. Ya, itulah anak-anak. Jadi, permainan aktivitas air itulah sangat menyenangkan. Jadi silahkan mencoba di rumah ya, jika ada kolam renang ya. Oke, cukup sekian dari Ustadz ya. Pesannya Ustadz, jaga kesehatan, jaga imunitas, tingkatkan sholatnya ya. Tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Ustadz minta maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Ustadz akhiri dulu dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.